Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 112. Dalam 10 menit setelah sekretaris selesai menelepon, Bai Chengye bergegas ke Rongqing Meiyan. Melihat Xie Changfeng berdiri di luar pintu ruang konferensi, ekspresinya terangkat dan dia bergegas dan berkata dengan hormat, "Sekretaris, apakah Anda mencari saya? Mengapa Anda di sini?" Bai Chengye masih dalam kegelapan saat ini, dan dia tidak mengerti bagaimana Xie Changfeng bertanya padanya di sini. Xie Changfeng membuat gerakan diam ke Bai Chengye, lalu menunjuk ke bagian dalam ruang konferensi, memberi isyarat kepadanya untuk mendengarkan dengan cermat. Pada saat ini, di aula konferensi, Bai Zongwei sedang duduk tegak di kursi dengan sebatang rokok menjuntai darinya. "Tuan Sui, Anda adalah orang yang cerdas. Anda harus mengetahui prinsip mundur sebagai kemajuan. Meskipun Anda telah memberi saya sebagian dari keuntungan, manfaat secara alami sangat diperlukan untuk Anda. Selama saya berventilasi dengan ayah kita, saya akan menggunakan kosmetik lain menekan dan menekan, maka pangsa pasar Anda akan segera naik. Manajer Bai, kami tidak membutuhkan cara kompetisi ilegal. Saya memiliki kepercayaan pada produk kami sendiri." Sui Qin berkata dengan dingin. "Tuan Sui, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh." Bai Zongwei mencibir, dan nada ancamannya lebih serius. "Produk kami telah lulus pemeriksaan dan kualitasnya telah lulus, jadi saya tidak takut dengan pemeriksaan Anda." Lin Yu berkata dengan ringan. "Nak, kamu bisa mengetahuinya, bukan keputusanmu untuk lulus atau gagal, itu Lao Su." Bai Zongwei menunjuk dirinya dengan wajah tenang, "Ku bilang kamu tidak memenuhi syarat, kamu tidak memenuhi syarat." "Bai Chengye, apa yang dikatakan anakmu benar. Kualitas produk terserah dia. Kapan Food and Drug Administration akan menjadi keluargamu?" Xie Changfeng mengerutkan kening dan melirik Bai Chengye dengan samar. Bai Chengye tercengang ketika mendengar ini. Karena dia berada di luar pintu, dia tidak mendengar bahwa suara di dalam adalah suara putranya, tetapi dia merasa sangat familiar. Sekarang Xie Changfeng mengingatkannya, dia terkejut. Ternyata itu putranya. Wajah Bai Chengye memerah, tidak mempertimbangkan kata-kata Xie Changfeng, menendang pintu ruang konferensi terbuka dan bergegas masuk. "Ayah." Bai Zongwei senang saat melihat kulit Laozinya, dan buru-buru berkata, "Kamu baru saja datang ke sini, Dua." Sebelum dia selesai berbicara, Bai Chengye bergegas ke depan dan menamparkan wajahnya. "Ayah, ada apa denganmu, ayah?" Bai Zongwei menjerit setelah dipukuli, dan buru-buru lari mundur, tapi Bai Chengye mengambil sebuah kursi, membulatkannya dan membantingnya ke arahnya. Ia bersembunyi perlahan atau tidak bersembunyi, dan kursinya rusak parah. Di belakang, seekor anjing makan kotoran dan meraih tanah. "Oh, kamu orang tua gila, apa kamu gila?" Bai Zongwei mencengkeram pinggangnya yang hancur dan mengerang. "Aku mengalahkanmu sampai mati hari ini. Aku tidak punya anak sepertimu." Mata Ye Bai Cheng pecah-pecah dan wajahnya memerah. Dia mengambil asbak dan hendak bergegas kembali. Permainan putih, lupakan saja, jangan impulsif." Di bawah sinyal Xie Changfeng, sekretaris-sekretaris bergegas untuk menghentikan Bai Chengye. "Jangan hentikan aku akan membersihkan pintu untuk keluarga Bai hari ini." Bai Chengye berjuang beberapa kali, melihat bahwa dia tidak bisa bergerak, dia melemparkan asbak di tangannya ke Bai Zongwei. "Lao Bai, ini bukan rumahmu, kamu harus mendidik anakmu untuk pulang dan mengajar." Xie Changfeng memegang tangan di belakang punggungnya, wajahnya tenang, dan suaranya dingin. "Sekretaris, saya tidak mengajarkan resep, dan saya tidak mengajarkan resep." Mata kesal Bai Chengye penuh dengan air mata, dan dia terus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas,
saya tidak memiliki wajah untuk menjadi Direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan lagi. Hari ini saya di depan Anda. Silakan mengundurkan diri. Oke, kau baru saja menyanyikan trik pahit ini bersamaku. Putramu adalah putramu, kau adalah dirimu. Dia melakukan kesalahan, itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak mengenalmu selama ini. Xie Changfeng berkata bahwa suhu menjadi lebih ringan. Meskipun Bai Zhongwei mengandalkan kekuatan Lao Su untuk menunjukkan kekuatannya, Bai Chengye telah rajin dan teliti selama bertahun-tahun. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang salah dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Adapun hal-hal sepele lainnya, Xie Changfeng juga menutup satu mata. Lagi pula, bahkan jika dia disingkirkan, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Saya tidak memiliki wajah, sekretaris, Anda mengatakan mengapa saya membesarkan bajingan seperti itu. Bai Chengye menggaruk wajahnya dengan parah. Bai Zhongwei di samping mengenali Xie Changfeng. Kakinya lembut karena ketakutan, wajahnya pucat, dan dia gemetar. Sekretaris, aku salah, aku bingung untuk sementara waktu, dan difitnah, kamu. Jangan bicara padaku. Pengetahuan umum. Jika mereka tahu bahwa dia telah menyinggung sekretaris Xie oleh bos Quansheng mereka, maka dia, manajer penjualan, masih akan melakukan apa-apa. Anak muda. Aku punya kata untuk menasihatimu, jadilah orang yang jujur, dan bekerja keras. Xie Changfeng berkata dengan dingin. Ya, sekretaris, saya pasti mengikuti ajaran Anda. Bai Zhongwei mengangguk dengan cepat. Lao Bai, hari ini aku akan memberimu wajah. Mari lupakan ini, kembalilah dan didik putramu. Aku tidak ingin hal semacam ini terjadi lagi. Xie Changfeng berkata dengan dingin. Bagaimanapun, Bai Zhongwei tidak melakukan sesuatu yang penting. Jadi Xie Changfeng tidak peduli dengan wajah Bai Chengye. Jangan khawatir, sekretaris, aku tidak akan bermarga Bai tanpa mematahkan kakinya saat aku kembali. Bai Chengye menatap putranya dengan dingin, lalu menendangnya lagi dengan marah, dan mengutuk, cepat minta maaf kepada orang lain. Beraninya Bai Zhongwei tidak mendengarkan, dia buru-buru bangun untuk meminta maaf kepada Lin Yu dan Sue Qin. Tuan Sue, Tuan He, aku bajingan, terkutuklah, kalian orang dewasa tidak ingat penjahat, jangan seperti aku. Manajer Bai, aku bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Selama kamu masih mau menandatangani kontrak dengan kami, maka aku akan membicarakannya dan memberimu setengah dari keuntungan. Sue Qin berkata sangat banyak bahwa sebagai pebisnis yang sukses, dia secara alami tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa oleh kemampuan penjualan besar Quansheng di departemen store China. Dendam kecil ini tidak sepadan. Menyebut, tidak, apa kontraknya? Setelah 10%, setelah selesai. Kata Bai Zhongwei buru-buru. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak, Bai Zhongwei diusir dari kecantikan Rongqin oleh Bai Chengye. Sebelum pergi, dia tidak bisa tidak meminta maaf kepada Lin Yu dan Sue Qin. Sekretaris Xie, terima kasih banyak. Anda telah membantu saya dengan baik. Sue Qin berterima kasih kepada Xie Changfeng dengan rasa terima kasih atas kontrak tersebut. Tuan Sue, apa yang Anda katakan salah, pegawai negeri rakyat harus melayani rakyat. Xie Changfeng berkata sambil tersenyum. Sekretaris Xie, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Mengapa Anda tidak pergi dan mengunjungi pabrik kami? Sue Qin mengundang dengan hangat. Oke, Xie Changfeng juga tidak menolak. Kemudian rombongan berangkat ke pabrik pengolahan Rongqin Meiyan. Pabrik ini dibeli oleh Sue Qin dengan harga tinggi. Alasan mengapa dia tidak menemukan pabrik agen adalah untuk memastikan bahwa resep rahasianya tidak akan keluar. Fasilitas di bengkel semuanya baru, dan semuanya adalah peralatan dari pabrikan internasional terkenal. Sue Qin telah memikirkannya,
karena dia ingin melepaskan tangannya dengan nama-nama besar di dunia. Infrastruktur ini tentu saja harus mengikuti. Semua orang mengenakan pakaian anti-bakteri dan berjalan di sekitar bengkel, dan melihat bahwa setiap bengkel bersih dan cerah, dan proses pengoperasiannya tepat, mulus, dan teratur. Ya, saya sudah lama mendengar Tuan Wu dari Biro Industri dan Komersial. Perusahaan Anda adalah kuda hitam. Hanya 2 atau 3 bulan setelah didirikan, perusahaan itu muncul di pasar kosmetik dan memiliki kecenderungan untuk menjadi raksasa. Xie Changfeng tersenyum, berkata, bekerja keras, saya optimis tentang Anda. 10 pengusaha muda terbaik tahun ini di kota Qinghai, Anda memiliki harapan. Pada saat ini, di klub kesehatan Sang Liu Hui di pinggiran kota, seorang pria berpakaian olahraga hitam dan merah dengan pelipis putih berbaring di kursi pijat coklat yang luas dan berat dengan mata tertutup, dan seorang gadis cantik berusia awal 20-an berdiri. Bagian belakang kursi pijat dengan lembut mengusap titik-titik akupuntur di kepalanya untuknya. Seluruh private room didekorasi dengan gaya yang simpel dan elegan, dengan warna merah tua sebagai warna utama, batang kecil berukir, meja persegi cendana, sendok batu dan pot pasir ungu, dengan warna antik dan penuh pesona. Ambergris di atas meja perlahan menguap, dan baunya menyegarkan, damai, dan elegan. Keluar, aku ingin melihat majikan kelima. Keluar, seorang pria tiba-tiba berteriak di luar. Master kelima di kursi pijat mengerutkan kening, membuka matanya dan melihat keluar, lalu memberi isyarat dengan lembut, dan gadis itu buru-buru berteriak di luar, biarkan dia masuk. Kemudian dia tersandung keluar pintu dan bertemu dengan seorang pria kekar adalah Sun Tianyu, pria cerpelai yang bergegas ke pusat medis Lin Yu bersama sekelompok orang dengan parang terakhir kali. Dia baru saja keluar dari pusat penahanan selama beberapa hari. Setelah ditangkap oleh Wei Suening hari itu, dia hampir terbunuh oleh penyiksaan bibi ini. Jika bukan karena Wu Ye membantunya naik turun, dia tidak akan bisa keluar sekarang. Tuan kelima, Anda harus mengambil keputusan untuk saya. Kesetiaan saya kepada Anda dapat dipelajari dari matahari dan bulan, tetapi saya dipukuli seperti ini. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Anda. Sun Tianyu berlari masuk dan berlutut di depan Tuan kelima. Dia berkata dengan suara menangis, mengulurkan tangannya untuk mengangkat punggungnya yang berdarah. Ini semua adalah mahakarya Nona Wei Suening. Dia telah bersama Wu Ye sejak berusia 16 tahun. Wu Ye telah dewasa. Setelah dicuci putih, dia juga diangkat untuk bertanggung jawab atas bekas bisnis kulit hitam Wu Ye. Pada saat yang sama, dia melayani Wu Ye beberapa pesaing yang tidak sedap dipandang. Bersandar di pohon besar Wu Ye, aku terus menginginkan angin untuk mendapatkan angin dan hujan untuk membawa hujan, tapi aku tidak berharap untuk jatuh ke tangan Lin Yu. Tidak mudah bagimu untuk keluar, Wu Ye mengerutkan kening dan berkata. Wu Ye, aku keluar, tapi kota hiburan, bar karaoke, bar, dan pusat pemandian di bawahnya semuanya disegel oleh mereka. Sun Tianyu mengatakan ini dan air mata keluar karena dia sangat sedih. Masalah ini perlu dipelajari perlahan. Wu Ye duduk dan menghela nafas lega, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia juga memiliki setengah dari sahamnya di industri ini. Tuan kelima, kami tidak bisa melakukan ini dengan anak itu. Jika Anda tidak membunuhnya, saya tidak bisa keluar dari bau mulut ini. Jika dia berani memindahkan saya, maka Anda tidak bisa bergaul dengan Wu Ye. Sun Tianyu sekarang memikirkan Lin Yu. Masih geram. Anda tidak mengatakan bahwa saya tidak berencana untuk melepaskannya. Anak ini, apakah Anda mengetahui detailnya? Wu Ye mengerutkan kening. Aku sudah menemukannya. Aku tidak punya latar belakang apapun, aku hanya tahu beberapa prajurit yang bisa bertarung. Kata Sun Tianyu getir. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka dapat mengalahkan senjata dengan baik. Ketika dia sendirian, cari 2 orang untuk membunuhnya. Wu Ye berbaring lagi,
Nadanya sangat datar, seolah ingin mengatakan suatu hal yang umum. Tidak, Wu Ye, aku tahu harus mulai dari mana. Sun Tianyu dengan cepat berdiri dan menempel di telinga Wu Ye dan berkata, dia memiliki istri yang cantik. Selama kita menangkap istrinya, kita tidak akan takut, dia tidak akan menyerah. Hati-hati, jangan tinggalkan pegangan, desak Wu Ye. Aku tahu, aku siap, kali ini aku akan memberinya jalan pintas. Sun Tianyu tersenyum penuh kemenangan, terutama ketika memikirkan wajah cantik dan sosok langsing Jiang Yan, senyum di wajahnya bahkan lebih kuat. Noriko. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.